Bapak Ibu semuanya yang ada di sini dan di Zoom. Terima kasih kepada Tuhan karena ya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama di tahun yang baru ini. Semoga tahun yang baru ini juga bisa memberikan kedamaian bagi kita semua. Semoga semua isu-isu juga bisa diberantas sama minta Tuhan berkati politik, sebentar lagi pemilu juga, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mari kita semua siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Mari kita menyanyikan lagu Semua Baik. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita semuanya nyanyi dari bawah lagi, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh
untuk Bapak Nelson untuk buka doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang maha besar, maha sempurna, dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan Engkau tidak pernah gagal atas apa yang Engkau inginkan karena Engkau maha kuasa. Bahkan perjalanan dunia ini pun ada di genggaman-Mu, dan Engkau berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi, dan tanpa izin-Mu tidak akan ada sesuatu pun yang bisa terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, bahwa Engkau baik bagi kami, selalu baik, dan bahkan ketika kami merenungkan perjalanan kehidupan kami melihat kebaikan-Mu, tangan-Mu yang kuat, tahan-Mu yang bijaksana itu selalu menuntun kami, menguatkan kami. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami bersyukur kepadamu dan bersyukur kami bisa mengikuti ibadah di minggu kedua di bulan ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami terus menikmati sukacitamu, damai sejahtera-Mu, dan biarlah damai sejahtera yang Kau tinggalkan itu meluap dari hati kami, dan kami bisa beribadah dalam tenang damai dan memusatkan hati dan pikiran kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, baik yang akan menyampaikan firman Tuhan, tim PW, juga audiovisual, kolektan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkaulah yang memberkati. Terima kasih, dan biarlah kiranya ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mari kita bersama-sama melakukan menaikkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Puji Tuhan. Mari sebelum kita ada yang kesaksian, mari kita nyanyikan Terpujilah Nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hari nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Mari kita lebih semangat lagi untuk menyembah Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Jemaat saja bernyanyi, Kaulah Raja atas dunia. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Perintah untuk selamanya dan memerintah untuk selamanya. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta Tuhan untuk memimpin kita. Buatlah hati kita untuk fokus. Mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan dari awal. Selidiki aku, selidiki aku,
berat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Untuk hambanya yang ingin firman Tuhan. Benar Tuhan, kadangkala kami harus berjuang begitu kuat untuk kami boleh tetap ada di dalam track-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami punya Engkau di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Engkau Allah yang memberikan jaminan atas hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami menjadi bagian dari orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami bersyukur karena kami ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami ada di dalam pikiran-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di dalam rencana-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami terima, untuk boleh kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah diam atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang layak untuk ditinggikan. Dan kami bersyukur untuk hari ini, karena kami boleh sama-sama menaikkan pujian bagi Engkau, dan kami boleh bersama-sama
belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Engkau Tuhan mengajar kami sendiri dan kami belajar dari Tuhan sendiri. Dan kami semua diberkati, baik hamba-Mu ataupun kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali ya tadi dengar kesaksian juga dari Pendeta Nelson, hal yang luar biasa karena Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap jiwa-jiwa yang boleh menjadi bagian untuk dikasihi oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemarin gitu ya, kemarin itu kami memutuskan untuk pergi pijit karena badan kami itu udah kayaknya tuh udah nggak karu-karuan gitu ya, wah gitu. Tadi saya mau kesaksian tapi nggak apa-apa lah ya buat minggu depan. Tapi udah rasanya tuh udah kayaknya darah mau keredam gitu ya. Jadi akhirnya setelah Welly melatih gitu ya, 4 jam melatih selesai itu terus kita pijit, kita pergi ke Shiatsu gitu ya di Cimahi juga. Awalnya kami merasakan begitu nyaman ketika dipijit. Jadi semuanya diam gitu ya, menikmati gitu ya. Tapi begitu ada bagian yang bermasalah mulai kami tuh ribut gitu ya, karena kan bersebelahan gitu. Kemudian sampai ketawa-ketawa yang mijitnya itu ya, tunanetra gitu, Shiatsu tunanetra. Jadi kita gitu ya semua. Terus nanti sambil bercanda Welly bilang, apaan sih dek, au-auan gitu ya. Jadi sakit semua gitu ya. Tapi mulai ribut karena merasakan sesuatu yang tidak nyaman dengan tubuh kami gitu ya. Nggak bisa lagi menikmati tapi fokusnya pada rasa sakit itu. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita, otak kita itu didominasi oleh berita-berita, oleh masalah-masalah, oleh sesuatu yang membuat kita itu menjadi ribut gitu ya, menjadi sibuk ya. Saya tadi bawa tentang kami pijit itu, jadi kami menjadi ribut sendiri gitu ya ketika kita merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman dengan hidup kita gitu ya. Nah, sama otak kita juga gitu ya, hari lepas hari kita itu seringkali menjadi sibuk, kita tidak lagi punya waktu untuk apa? Untuk rehat, untuk tenang gitu ya, bahkan untuk diam. Ya. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11. Kita akan buka nats kita. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat semua, saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah. Ya, dimulai dengan kata diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya, diamlah dan ketahuilah bahwa ya apa yang harus diketahui gitu ya. Akulah Tuhan, ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ada 2 poin penting yang sama-sama saya mau belajar dan mari kita sama-sama belajar ya. Yang pertama adalah kata diamlah. Ya, kalau tadi kesaksian Pendeta Nelson, dia nggak bisa diam kan? Ya, dibilang katanya nggak punya banyak waktu untuk berdiam karena dia harus kesana kemari untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman ini dikatakan di ayat ini dikatakan diamlah. Satu ajakan, sebuah perintah dan pertanyaannya adalah kenapa harus diam? Kalau kayak saya orang yang cerewet suruh diam susah banget gitu ya. Kalau orang yang diam disuruh cerewet ya sama susah banget gitu ya. Jadi waktu saya lihat ayat ini diamlah, waduh gitu ya. Diamlah. Satu perintah kenapa harus diam? Kalau kita melihat sama-sama belajar satu kondisi diam itu bisa diartikan bahwa tentu tidak melakukan aktivitas. Diam adalah mungkin berhenti dari aktivitas gitu ya. Diam itu bisa berarti tidak bersuara. Diam itu mungkin satu kondisi yang tenang, tidak heboh seperti itu. Karena dengan diam kita bisa
mendengar dengan jelas. Dengan diam kita bisa menyimak dengan baik. Dengan diam kita bisa fokus dan kita tidak salah menerima informasi. Dan pertanyaannya adalah mengapa Allah ingin kita di ayat 11 ini gitu ya, untuk diam. Allah tahu bahwa manusia itu kecenderungannya, condongnya adalah cenderung untuk panik, cenderung untuk khawatir, cenderung untuk takut. Ya, ingat ketika Tuhan Yesus ada pada situasi murid-muridnya sudah sangat khawatir, ketakutan karena badai. Dan Tuhan berkata juga kepada badai yang bergelora itu, diam, tenanglah. Pada alam, dan alam menjadi tenang. Ya. Kecenderungannya adalah kita menjadi khawatir. Tapi Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut. Di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Allah tahu bahwa persoalan yang sering kali muncul adalah karena pikiran saya, pikiran kita itu seringkali sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan kepanikan, sibuk dengan kekhawatiran, sibuk dengan kecemasan, sibuk dengan ketakutan, sibuk dengan kesedihan, sibuk dengan kemarahan, sibuk dengan kepahitan, ataupun mungkin kita sibuk dengan kegelisahan. Benar ya? Apakah artinya ketika kita merasa itu menjadi sesuatu hal yang salah? Enggak juga. Karena itu sesuatu yang kita rasa, itu emosi yang kita rasa ketika kita ada pada situasi, ketika kita mungkin kehilangan, ya kita menjadi sedih. Ketika kita khawatir, mungkin kita menjadi takut. Tapi seringkali kita sibuk dengan hal-hal yang demikian. Ya. Atau kita sibuk untuk memikirkan, otak kita itu, diri kita itu sibuk memikirkan orang lain. Rumah tangganya gimana sih dia? Sibuk memikirkan, kekayaannya itu orang kaya banget ya, dapat dari mana sih duitnya gitu ya. Kita aja susah banget dapat duit sebanyak itu. Mungkin ya, kita sibuk memikirkan orang lain, memikirkan tingkah lakunya, memikirkan perkataannya. Ya. Ketika kita mungkin melihat tontonan atau tayangan di televisi, seringkali kita berkomentar kan, saya juga gitu ya, berkomentar gitu ya. Apalagi kalau ngelihat ada yang nyebelin gitu ya, sebel banget gitu ya. Jadi akhirnya apa, kita fokusnya ya ngomongin orang itu gitu ya. Nah itu memang kecenderungan kita sebagai manusia. Atau kita juga sibuk memikirkan keluarga kita. Nanti anak-anak kita seperti apa? Nanti anak-anak bagaimana ya kalau udah dewasa? Tadi saya udah pengen ketawa aja ya, berdua di belakang ketawa. Pak Nelson bilang, udah dinikahkan apa? Dijodohkan saja sama anaknya ya. Anak-anak Pak Nelson siap-siap ya. Nggak, artinya mungkin kita ada berpikir, anak-anak nanti gimana? Pasangan hidupnya seperti apa? Ya, kalau kayak Pak Nelson dengan pelayanan yang ada begitu banyak orang yang hijrah gitu ya, berpindah. Aduh jangan sampai nanti anak-anak saya juga seperti itu. Pasti ada. Kita juga seperti itu, ya. Kekhawatiran kita sibuk memikirkan gitu. Kemudian dalam keluarga kita itu menjadi keluarga yang bahagia nggak sih sebenarnya? Gitu. Atau enggak? Atau kita sibuk memikirkan pekerjaan dengan pekerjaan. Aduh nanti naik gaji nggak ya? Ya di kita itu kemarin ada obrolan gitu ya. Karena ini sedang ada pembangunan yang besar-besaran gitu ya di sekolah itu, langsung semuanya pembangunannya banyak gitu sekaligus. Terus ada teman saya nyeletuk, wow katanya ya, lagi banyak duit gitu ya. Satu lagi nyeletuk, gaji kita naik nggak ya gitu ya. Memikirkan aduh di pekerjaan nanti dapat gajinya naik nggak ya. Terus satu lagi nyeletuk bilang nggak akan naik karena dananya untuk pembangunan seperti itu. Ya itu obrolan di antara kita. Ya di dalam pekerjaan, apalagi kalau misalnya ada sesuatu hal yang berubah lagi, aduh ini bisa nggak ya gitu ya. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, atau kita berpikir bulan depan gaji kita lancar nggak ya. Seperti itu, kita sibuk dengan memikirkan hal-hal yang demikian, atau kita sibuk juga dengan diri kita sendiri. Kenapa ya saya seperti ini? Kenapa saya nggak seperti orang lain? Ya. Kemarin saya melihat sama-sama sebuah tayangan di Instagram kalau nggak salah ya, sama Oli itu ada satu dosen mengeluarkan satu lembar uang dolar
Kemudian dikatakan siapa yang mau? Oh, semua mahasiswanya aku mau gitu ya. Terus si dosen itu berkata, si uang itu kemudian direnyek-renyek gitu ya. Siapa yang mau ini? Masih ada, saya mau gitu ya. Terus habis itu dibuang, diinjek-injek gitu ya si uang itu, si dolar itu. Siapa yang mau? Semua masih mau. Kenapa? Karena meskipun udah direnyek-renyek, meskipun udah diinjek-injek, dia tetap punya nilai si uang itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman semua yang terkasih, Tuhan sudah menempatkan kita menjadi orang yang berharga. Mau diapa-apakan juga kita berharga. Mau orang tidak menilai bahwa kita nggak berharga, posisinya tetap kita itu berharga. Mau diperlakukan seperti apapun. Tapi kadangkala kita memikirkan diri kita. Saya pernah berkata, teman saya selalu bilang, "Nggak, aku mah apa atuh." Saya tuh nggak suka dengan kata-kata ini gitu ya. Seakan-akan itu tidak melihat keberhargaan diri, meskipun itu sebuah bercandaan. Tetapi seringkali mungkin kita berpikir, kenapa sih saya seperti ini? Kenapa sih kok aku tuh nggak cakep ya? Kenapa aku tuh nggak cantik gitu ya? Mungkin kalau kita para ibu yang sudah mulai ada flek-flek hitam di muka gitu ya, aduh ini kenapa jadi begini, sibuk seperti itu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala kita sibuk dengan diri sendiri, kita berkompeten atau enggak gitu. Nah, seringkali kita, otak kita memikirkan banyak hal sehingga kita kehilangan waktu untuk diam bersama dengan Tuhan. Bukan salah kita berpikir, karena otak memang harus berpikir. Kalau otak tidak berpikir, maka otak itu akan mati. Ya. Tetapi banyaknya kesibukan, otak kita, rasa kita, yang kita fasilitasi untuk terus sibuk dengan hal-hal yang demikian, kadangkala saya katakan sekali lagi, kita kehilangan waktu untuk diam bersama dengan Tuhan. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26 di situ dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini menarik ya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Well, itu seringkali cerita dengan saya hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman hidupnya gitu ya. Nah, ada satu kesaksian, dia berkata ada satu teman yang selalu dari zaman baheula gitu ya, dari zaman dulu itu selalu bersikap tidak baik sama dia. Bersikap ya bisa dibilang jahat lah sama dia. Terus saya suka tanya, "Terus kamu gimana?" Terus dia selalu bilang, "Ya udah diamin aja, mau gimana," kata dia bilang gitu ya. Percuma, selalu bilang percuma dek kalau dilawan. Dan dia hanya berkata beda level. Itu yang menolong dia untuk dia tidak terlalu gimana-gimana gitu ya. Meskipun pasti ada rasa keselnya, tapi dia selalu bilang beda level seperti itu. Nah, dia hanya diam. Tetapi beberapa tahun kemudian nih ya, bagaimana Tuhan memperlihatkan keadilannya tanpa dia harus membalas. Ya, bukan berarti bahwa ketika mendengar ada satu hal yang dia menuai dengan apa yang dia lakukan, karena dia berlaku bukan saja sama Welly tetapi juga sama beberapa rekan yang lain. Bagaimana Tuhan menunjukkan keadilannya dan membuat kita wow, gitu ya. Baru kemarin cerita gitu ya. Wow, bener kan? Kata Welly, bener kan? Nggak perlu diapa-apain, udah dibalesin sendiri sama Tuhan gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini di dalam Ratapan 3 ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan berkata, aku yang akan memberikan pembalasan. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi tenanglah ya. Karena Tuhan tentu berperkara dengan setiap hidup kita. Yang kedua, poin yang pertama tadi di dalam ayat yang ke-11 adalah diamlah. Yang kedua, dan ketahuilah. Poin yang kedua adalah ketahuilah. Poin pertama diamlah, yang kedua ketahuilah. Bagaimana seseorang bisa mengetahui sesuatu kalau dia tidak diam dulu? Kalau saya sama Welly misalnya ngobrol, saling eyel-eyelan, yang satu ngomong A,
Ya dia belum selesai, saya udah timpalin dengan B, maka saya tidak akan mendapatkan informasi yang clear untuk semua yang dia sampaikan. Kadangkala kita harus diam, salah satu harus diam untuk bisa mendengar dengan jelas. Makanya di ayat 11 ini dikatakan yang pertama, kata pertama adalah diamlah, diam dulu. Yang berikutnya ketahuilah, gitu. Satu informasi, satu pernyataan untuk meyakinkan, ketahuilah. Manusia itu seringnya kepo, bener ya? Seringnya kepo, pengen tahu segala sesuatu gitu ya. Kadang-kadang yang udah tahu aja, udah cukup, kita ngerasa pengen yang menjadi number one sebagai orang yang memberikan informasi. Meskipun kadang-kadang salah, karena kita tidak clear mendengar informasi dengan benar. Yang penting, oh udah dengar gini, ya udah disampaikan lagi gitu ya. Manusia itu senangnya kepo, mencari-cari informasi untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Sama, kadang-kadang kan kalau misalnya kita ada temen nih misalnya ngobrol gitu, terus kita baru datang mungkin kita bilang, apa sih, ngobrolin apa sih? Nanti kalau temennya bilang enggak gitu, penasaran kan? Kenapa sih nggak dikasih tahu? Kepo, kadang-kadang salah informasi dan akhirnya menjadi kacau. Nah, itu sebabnya dikatakan tadi, diamlah dan ketahuilah. Ya. Ketahuilah apa yang harus diketahui. Jelas di ayat itu. Diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan. Penegasan, akulah Tuhan. Bukan siapa-siapa. Ketahuilah akulah Tuhan. Disambung lagi dengan satu ayat dikatakan, satu kalimat, ditinggikan Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan di bumi. Coba Bapak Ibu terkasih kita lihat konteks dari ayat ini di ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Ya, boleh salah seorang membacakan? Sebelum ayat 11 ini ditulis, lihat ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Ada hal apakah di ayat pertama sampai ayat yang ke-10? Bisa salah seorang membacakan dengan suara yang keras? Ya, oke, terima kasih. Dimulai dari ayat yang kedua gitu ya sampai ayat yang ke-10. Tadi kan di ayat yang ke-11 dikatakan akulah Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Pemazmur sebelumnya sudah menjelaskan di ayat yang kedua, Tuhan Allah itu bagi kita kota, tempat perlindungan. Jelas banget, tempat perlindungan, kekuatan, penolong di dalam kesesakan, dan dikatakan terbukti. Bukan hanya omong belaka, tapi terbukti gitu ya. Dan kemudian di ayat yang kedua didasari dari ayat yang pertama dikatakan aku nggak akan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang aku kenal, Tuhan yang adalah benteng kota kekuatan saya, membuat aku tidak akan menjadi takut sekalipun semuanya berubah, sekalipun semuanya hiruk pikuk, sekalipun semuanya menjadi ribut, sekalipun semuanya menggentarkan, sekalipun semuanya goncang.
ayat yang ke-6 menarik bagi saya adalah dikatakan Allah ada di dalamnya. Udah terbukti di ayat sebelumnya, ayat ke-6, Allah ada di dalamnya, di dalam kota benteng perlindungan itu. Karena dia adalah Tuhan itu. Kemudian saya berpikir, ayat ini berkata Allah ada di dalamnya. Apakah tidak sama bahwa Allah ada di dalam kita? Apakah Allah ada di dalam hidup kita atau di luar? Kalau Allah ada di dalam kita, itu menjadi satu jaminan. Berarti kemana-mana kita pergi, ya Allah ada bersama dengan kita. Karena Allah ada di dalam kita. Kalaupun misalnya ada orang yang berkata, ya Tuhan ada di luar kita misalnya. Tapi Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya memang dia bisa di mana-mana tempat. Tetapi lebih detailnya lagi Tuhan mau jelaskan, Allah ada di dalamnya. Allah ada di dalam kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, satu pribadi yang menebus dosa kita, maka dikatakan kita dimeteraikan. Meterai itu kalau di dalam surat itu yang membuat surat menjadi kuat dan sah, karena ada materai. Dan kita dimateraikan di dalam Tuhan. Roh Kudus dimateraikan di dalam hidup kita. Dan itu menjadi jaminan, gak ada yang bisa mengganggu-gugat. Kalau Allah ada di dalam kita, maka ada gonjang-ganjing apapun, ya kita pasti merasakan. Tetapi kita tetap akan menjadi kuat dan harus menjadi pemenang. Karena itu janji Tuhan, bahkan kita lebih dari pemenang. Ya. Katakan bangsa-bangsa ribut semuanya goncang gitu ya. Tapi dikatakan Allah menyertai kita. Kemudian ayat yang berikutnya dikatakan, pergilah pandang pekerjaan Tuhan. Udah mah terbukti, udah mah ada di dalam kita, sehingga lihat, pandanglah pekerjaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa memandang pekerjaan? Bagaimana mungkin kita bisa menikmati kebaikan Tuhan kalau kita tidak pernah punya waktu untuk coba diam? Diam dalam arti diam di sini bukan berarti tidak melakukan aktivitas yang baik. Ya. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, diamlah, ketahuilah. Ya. Sehingga yuk sama-sama ketika kita memikirkan banyak hal tentang hidup kita yang ke depan, yang kadang mungkin membuat kita khawatir. Orang yang sudah kuliah mungkin memikirkan nanti saya akan bekerja di mana, terima atau enggak gitu ya. Kami punya keponakan yang melamar pekerjaan, tetapi ada waktu di mana itu belum terrealisasi gitu ya. Dan sempat stres gitu ya. Sempat stres karena aduh belum diterima enggak ya, sampai stres. Sampai katanya turun berat badan berapa? 8 kilo, 10 kilo. Saking stresnya. Bayangkan ya. Karena itu kan belum kejadian, karena dia ngerasa aduh keterima enggak ya, begitu udah keterima ya, oh puji sujud syukur gitu ya. Tapi artinya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memikirkan fase-fase hidup kita ke depan yang memang kita tidak tahu, betul ya, tidak tahu akan seperti apa detailnya. Cuman satu hal yang perlu kita yakini adalah bahwa bagaimana kita hari-hari ke depan kita itu pasti ada Tuhan. Kenapa? Ayat tadi mengatakan Dia ada di dalamku, ada di dalam kita. Apakah kalau Tuhan ada di dalam kita dan Dia membiarkan kita jatuh tergeletak? Enggak. Kata Tuhan kalau kita jatuh enggak akan sampai tergeletak. Dalam arti kita bisa merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, tapi kita akan terus bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena ada Tuhan di dalam kita. Ya. Jadi ketika kita mungkin khawatir, ya, bukan berarti nggak boleh khawatir. Karena itu hal yang muncul sendiri, betul ya, kadang-kadang muncul ya. Tapi ketika mungkin kita khawatir, jangan kekhawatiran itu yang mengontrol setiap hal yang menjadi keputusan-keputusan kita.
Mungkin ketika kita khawatir atau muncul nih iklan-iklan di dalam pikiran kita, hal-hal yang negatif, diamlah. Supaya kita bisa melihat dengan jelas siapa Allah dalam hidup kita. Supaya kita bisa melihat dengan jelas siapa Allah di dalam setiap fase hidup kita. Ya. Saya selalu kagum dengan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 ya sampai 34 bicara tentang kekhawatiran. Di situ dikatakan ketika kita khawatir, Tuhan bilang, lihat burung-burung di udara, ya. Lihat burung-burung. Ayat yang ke-25 pasal yang ke-6 Matius 6:25 di situ dikatakan, karena itu aku, kata Tuhan, berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Karena Tuhan tahu kita itu selalu khawatir. Sehingga dikasih tahu, kamu tuh khawatir dengan banyak hal, ya. Akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ini yang mau ditekankan sama Tuhan tentang hidup. Hidup itu lebih penting, dan hidup kita udah ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan udah ada di dalam hidup kita. Yang terbaik nyawanya Tuhan, hidupnya Tuhan udah dikasih sama kita. Masa yang perintil-perintil masalah pakaian, makanan, bener nggak? Nggak akan dikasih sih sama Tuhan? Nggak mungkin. Yang terbaik aja dikasih. Tapi kadangkala kita memikirkan yang perintil-perintil, benar nggak? Benar. Kadangkala itu yang terjadi sama saya. Kadang-kadang saya memikirkan hal yang perintil-perintil, yang gedenya justru nggak diyakini. Ya. Tuhan menguatkan lagi ayat ke-26, lihat burung katanya ya, nggak di langit, dia nggak nabur, dia nggak nuai gitu ya. Kalau sekarang kita ngelihat orang nggak kerja, kita mungkin greget banget ya. Burung nggak kerja loh. Bukan berarti kita nggak kerja ya, jangan salah paham gitu ya. Burung nggak kerja, nggak nabur, nggak nuai, nggak ngumpulin bekal dalam lumbung, tapi dikasih makan sama Bapamu di sorga, kata Tuhan. Itu luar biasa. Terus kalau kita bilang, ya udahlah kalau gitu nggak usah kerja aja. Mungkin Tuhan bilang, emang lo burung, gitu ya? Bukan, kita manusia yang diberi akal budi sama Tuhan, berbeda dengan burung. Terus ayat 27 dikatakan lagi, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya. Artinya sebenarnya sia-sia kalau kita khawatir yang berlebihan. Ya. Kenapa sih kamu khawatir sama pakaian, kata Tuhan? Kenapa? Lihat lagi nih, belum selesai kata Tuhan ya. Lihat itu bunga bakung. Lihat bunga bakung di ladang, dia nggak bekerja, nggak memintal, tapi apa yang dilakukan Tuhan? Mendandani dia, indah banget. Oh, saya pernah punya bunga bakung gitu ya. Itu ibu saya menanam, ketika muncul si bunga itu merah, bagus sekali gitu ya. Padahal merah nggak ada apa-apanya, cuman merah semua. Tapi saya bisa melihat keindahan itu. Ya sayangnya ketika pindah itu tidak terbawa dan nggak tahu di mana sekarang gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lihat jika demikian Allah mendandani rumput yang di ladang, hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai kamu orang yang kurang percaya. Ketika saya lihat ini ya, Allah mendandani. Ini mungkin kalau cowok itu simple kalau dandan ya. Kalau cewek kan lebih ya, kalau yang mau dandan ya, aduh cuci muka dulu, kasih pelembab dulu, kasih foundation, ada lipstick, ada apa semua. Dandan itu butuh waktu. Supaya kelihatan baik, cantik itu butuh waktu. Kalau cowok kan pasti aduh udahlah cuci muka udah nggak pernah pakai lipstik, nggak ada ya cowok pakai lipstik gitu ya, kecuali orang-orang yang mungkin yang artis-artis seperti itu. Waktu saya lihat kata ini Allah mendandani, yang didandani itu adalah satu tumbuhan atau di sini dikatakan rumput
rumput di ladang yang didandani Tuhan, lihat ayat kalimat berikutnya, besoknya itu mati. Saya mikir gini, kurang kerjaan banget ya Tuhan ya, didandanin, perlu waktu, perlu proses, meskipun Tuhan bisa aja langsung ya dengan firman yang gak seperti. Tapi kata ini saya melihat ada satu bagian yang saya dapat insight-nya. Allah mendandani sedemikian rupa buat yang besok mati. Lah kita didandani Tuhan buat sesuatu yang kita gak besok mati. Ya saya meyakini begitu ya. Artinya maksudnya ada yang proses panjang hidup kita. Lebih berharga dari ini, lebih lagi. Nah jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya melihat bahwa ada begitu banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir. Tetapi ayat ini mempertegas saya, mempertegas kita semua. Ketika kita bisa diam, melihat kembali semua hal yang pernah kita terima dan yang akan kita terima di dalam kasih karunia Tuhan, apakah perlu kita menjadi khawatir yang akhirnya nanti Tuhan bilang, hai kamu yang kurang percaya. Sekali lagi saya katakan bukan berarti tidak boleh khawatir, tapi kadang-kala kenapa Tuhan tegaskan jangan kamu khawatir. Sedikit saja kita punya kekhawatiran itu merambat semua gitu ya. Tambah banyak mikirin ini, oh iya belum selesai, mikirin ini lagi, oh iya belum selesai, mikirin ini lagi belum selesai. Kita kan sibuk kan dengan banyak hal. Ada satu joke yang berkata, kalau dilihat di dalam ayat-ayat yang tadi tentang jangan kamu khawatir gitu ya, masih berani khawatir. Berani-beraninya khawatir. Tuhan udah buat kayak gitu, masih berani khawatir gitu ya. Ini sebuah joke. Tetapi dikatakan Salomo dengan segala kemegahannya dikatakan. Tapi ternyata kita lebih dari Salomo. Bunga-bunga itu pun lebih dari Salomo. Kalau kita dikatakan, kenapa saya katakan kita lebih dari Salomo? Karena kita punya pengenalan yang luar biasa. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Salomo punya semua yang hebat, tapi toh akhirnya dikalahkan dengan tanaman, dengan bunga, dengan ciptaan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini 2 poin yang kita sama-sama belajar. Yuk mari kita diam. Kesibukan kita tanpa kita sadari, kesibukan kita tuh bahkan kadangkala tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita karena kita banyak hal yang kita pikirkan. Contoh sederhana. Mei hari ini sarapan? Oh enggak sarapan. Enggak sempet. Jo, hari ini sarapan enggak Jo? Sarapan. Cuma mengangguk ya, sarapan. Menikmati enggak Jo sarapan? Enggak. Saya tidak akan tanya kenapa menikmatinya, bukan karena mungkin masakannya, karena kalau ibu pun masak itu enak. Tapi kadang-kala pernah nggak kita pikirkan, waktu kita makan kita tidak bisa benar-benar. Kalau kan kadang-kadang apalagi dengan kesibukan ya, makan bleb 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 bleb. Kemudian makan masih dengan lihat HP, masih dengan nonton. Tapi kita tidak bisa fokus dengan makanan itu. Padahal makanan itu sesuatu yang Tuhan kasih kan. Pernahkah kita sedikit memberikan luang waktu untuk berdiam menikmati? Aduh, nasinya enak banget ya, pulen banget gitu ya. Aduh, tempenya, waktu makan tempe inget tempenya bubur. Waktu tempenya, setiap suapan, setiap rasa, ketika kita menikmatinya, ketika kita rasakan, aduh telur ini kenapa beda rasanya ya. Bahkan setiap ada rasa manis, ketika kita merasakan itu, pernahkah kita benar-benar fokus dengan makanan itu dan kita melihat luar biasa. Tuhan kasih makanan itu buat saya. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Ya, jadi hari ini yuk kita sama-sama, saya belajar dan kita sama-sama belajar. Yang pertama ada diamlah. Dan yang kedua ketahuilah. Diam bukan berarti diam tidak melakukan hal yang baik. Tapi diam dari hal-hal pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang gak penting, pikiran-pikiran yang gak perlu. Kadang-kadang kita masih gagal, tapi tidak apa-apa. Saling mengingatkan, ya.
Waktu kita overthinking mungkin kita saling mengingatkan. Waktu kita berpikir yang negatif kita saling mengingatkan. Ketika kita sangat-sangat khawatir kita saling mengingatkan, seperti itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan di dalam kita. Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena hari ini kembali kami diingatkan. Kadangkala kami tidak punya waktu yang benar-benar bisa menikmati Engkau di dalam hidup kami. Karena pikiran kami sibuk dengan banyak hal, pikiran kami sibuk dengan sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Tetapi biarkan pikiran kami disibukkan untuk kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Biarkan kami boleh sibuk untuk melihat bagaimana karya Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Biarkan kami boleh sibuk dengan semua berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarkan Tuhan kami boleh mengetahui Engkau Allah yang tidak tergantikan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali selama 24 jam otak kami, hati kami, pikiran kami, semuanya kami berikan ruang untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dan kami mengabaikan untuk kami boleh menikmati Engkau di dalam setiap detik hidup kami. Mari Tuhan, yakinkan kami supaya kami terus mengetahui bahwa Engkau ada di dalam kami, bahwa Engkau bersama dengan kami, sehingga seberat apapun pergumulan hidup kami bisa melewatinya karena kami tahu Engkau ada di dalam kami. Dan kami bisa melihat dengan clear, melihat dengan jelas bahwa Tuhan adalah penjaga hidup kami. Tuhan adalah hakim atas hidup kami dan Engkau menjadi pribadi yang akan terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati hari-hari kami, berkati hidup kami, berkati hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Ade yang telah membacakan firman Tuhan. Kita tidak perlu khawatir untuk kedepannya karena Tuhan yang bekerja untuk kehidupan kita. Mari sebelum kita persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membukakan kami di sini. Terima kasih juga karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Katilah kami ya Tuhan dalam kehidupan hari-hari kami. Terima kasih juga karena penyertaan-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan berikan persembahan. Katilah agar persembahan ini bisa menjadi berkat, kemuliaan dan juga bagi pembangunan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari
hambanya yang ingin katakan warta. Mas Saud. Sebenarnya lagu tadi enak ya, terus sudah selesai gitu. Ada rasa kurangnya. Ya, pengen nyanyi lagi ya udah selesai gitu ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Ade, kita harus diam dan juga bagaimana diam dan juga melihat ya. Artinya kalau kita diam itu sekarang susah orang diam karena melihat situasi. Tapi kalau kita baca dalam ayat 2 tadi sampai dengan ayat yang ke 10, bagaimana sebenarnya situasi yang sangat mencekam di sana. Tapi kita sebagai anak Tuhan disuruh diam dan lihat katanya. Diam artinya kita tenang. Melihat situasi apapun kita tenang, tidak tenanglah gitu. Karena apa? Karena di ayat 2 dikatakan Tuhan adalah penolong kita. Ya, jadi kita tenangilah apapun yang terjadi tahun 2024, kita tenang aja, ya. Orang ribut segala macam, kita tenang aja. Karena kita sebagai anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, pasti kita melebihi burung-burung. Ya, waktu saya bawa itu di kampung desa, mereka protes katanya, Pak katanya. Apa burung itu kan curi sawah di ladang kami, ya kan? Saya bilang mana lebih dulu diciptakan, ya burung atau manusia gitu kan? Ya. Sebelum ada manusia kan sudah ada burung, ya kan? Tapi mereka dikasih Tuhan dipelihara, mencuri katanya. Tapi itulah. Jadi di kampung juga banyak juga bisa orang kritis juga ya, memikirkan itu. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan tadi boleh tertanam dalam hati kita sehingga kita bisa melakukannya dalam hidup kita. Coba kita tenang. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Persembahan kita ya, katakan persembahan dan juga ada jumlahnya 810.000. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan memberkati. Dan juga bagi jemaat yang terbeban untuk memberi persembahan, ada nomor rekening tertera di layar atau juga untuk rekening Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Terima kasih. Ya, terus kita terus bersyukur karena ya berulang tahun. Kemarin Pak Nelson berulang tahun, ya. Mungkin gimana Bu Neneng dirayakan? Ya. Oh, lupa lagi. Ulang tahun suami lupa. Gimana Pak Nelson? Lupa. Ya, dan juga kita doakan juga tanggal 5 Januari Pak Nelson dan juga 18 Januari Pak Chandra Simamora. Ya, kita doakan supaya mereka terus diberkati oleh Tuhan. Ya, yang melayani minggu depan ya pengkhotbah Pendeta Alex dan juga ya senang yang warta ini ya, terus saya terus nggak diganti-ganti dari dulu ya warta ya, terima kasih lah ya yang sudah tertera ya, kita siap-siap untuk supaya siap berdoakan. Kita juga mendengarkan khotbah Pak Yopi di Radio Cepi ya. Nggak tahu. Setiap hari Minggu pukul 6 dan juga sudah di-share di grup ya, kita bisa doakan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara ya, Kota Bandung. Kemarin itu kita lihat Kota Bandung kebanjiran ya. Terutama di Jalan Braga itu wah, itu banyak rumah-rumah yang rusak. Ya, banjir di mana-mana, di Sumatera, di mana kita doa supaya kita juga tenang lah, karena itu semua diatur oleh Tuhan seperti cuaca ekstrim. Ya, gereja kita doakan juga Gereja Metodis Injili, pelayanan kepada Tuhan, pelayanan Pak Nelson
Itu rencana di Kuningan bulan 4 ya Pak. Ya. Pergumulan kesehatan dan juga jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Pak Yopi dan juga Ibu, kesehatan juga Pak Alek dan juga Bu Olsia, kita doakan. Ada pokok doa tambahan? Oh iya. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 46 ayat 11. Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan mengajak kami supaya kami boleh berdiam diri dan juga melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan khususnya kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan menjamin segala sesuatunya Tuhan akan mencukupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah memberitakan. Biarlah Tuhan juga memberkati dia, menolong dia, dan juga memberikan sukacita kepada dia Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga Pak Willy yang akan tanggal 18 ke Pangkal Pinang untuk juga bertanding. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga supaya dia terus Tuhan juga lindungi Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan bangsa ini, terutama dari presiden sampai bawahannya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, berikan hikmat kepada mereka, berikan kebijaksanaan kepada mereka pada saat mereka memimpin Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh mereka boleh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan juga di dalam pemilihan, itu tanggal 14 Februari ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong supaya pemilihan umum ini berjalan dengan baik. Ada damai dan juga ada ketentraman dalam pemilihan ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga aparat keamanan seperti TNI Polri Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong mereka sehingga boleh mengamankan Indonesia ini sehingga baik keadaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini setiap pergumulan yang ada di Indonesia itu, terutama bencana alam yang terjadi, gunung meletus bahkan banjir bandang juga kami berdoa biarlah Tuhan situasi suatu seperti ini kami menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah melalui peristiwa ini Tuhan, banyak orang yang datang kepada Tuhan, banyak yang datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, sehingga mereka juga boleh meyakini bahwa segala sesuatunya ada waktunya Tuhan. Karena itu kami serahkan setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami manfaatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini melayani maupun di pedalaman, di perkotaan, kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong supaya Tuhan mereka juga memberikan kekuatan pertolongan sehingga mereka Tuhan boleh setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan boleh mereka diteguhkan, boleh mereka dikuatkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hamba Tuhan yang ada di Indonesia dan juga di dunia hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan juga memberkati gereja ini Tuhan. Supaya gereja ini Tuhan boleh Tuhan senantiasa bertumbuh di dalam iman. Kami juga rindu Tuhan supaya semakin hari, supaya gereja ini Tuhan boleh juga melayani dan juga memberitakan Injil kemanapun berada Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang lama tidak hadir. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka dalam setiap kehidupan mereka. Supaya terus mereka mengingat Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga yang berulang tahun. Itu Pak Nelson, yaitu ulang tahun tanggal 5. Tuhan berkati dia Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia di dalam menjalani setiap
kehidupannya Tuhan, sehingga dia banyak memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan, berkati juga keluarganya Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa hadir di dalam keluarga mereka, sehingga anak-anak juga boleh berhasil dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan rencana Pak Nelson untuk kembali untuk melayani di Kuningan, yaitu bulan 4 ini, biarlah Tuhan juga yang menolong dalam setiap persiapannya, dan juga orang-orang yang dilayani Tuhan, supaya hatinya terbuka, bahkan mereka boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan, untuk Chandra juga yang akan berulang tahun, Tuhan juga memberkati dia Tuhan. Kami serahkan yang berulang tahun hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk juga orang-orang yang kami kasih yang juga tidak kurang sehat, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Berdoa juga untuk Pak Yopi dan juga Ibu, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur kepada mereka, sehingga terus ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Juga berdoa Tuhan untuk Pak Alex juga, biarlah Tuhan juga yang menolong supaya jantungnya boleh normal kembali Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga pelayanannya, bahkan untuk studinya, Tuhan juga memberkati. Tuhan berkati keluarga mereka Tuhan, supaya keluarga yang takut akan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga Mama Samuel, Tuhan berkati juga, berikan juga kesehatan, panjang umur kepada dia Tuhan. Untuk juga kami juga berdoa untuk Michael juga, kami bersyukur di mana hari demi hari dia boleh menjalani hidup ini, bahkan saat ini sudah besar, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan dia boleh juga Tuhan terlibat di dalam pelayanan. Kami syukuri itu semua Tuhan, itu karena anugerah dan juga karena doa-doa yang Tuhan telah menjawab setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk juga kondisi, keadaan dan juga negara ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan juga Tuhan, untuk juga kami yang hadir di tempat ini, Tuhan juga memberkati kami. Tuhan juga yang menolong kami, sehingga sukacita yang daripada Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan doa syafaat kami ini, permohonan kami ini, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Saud. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kehangatan kasih Allah Bapa akan terus menguatkan engkau, akan terus meyakinkan engkau bahwa Dia Allah yang luar biasa, dan kiranya pengorbanan yang daripada Yesus Kristus di kayu salib meyakinkan engkau bahwa Dia tidak pernah berubah, Dia tidak pernah mengabaikan, dan Dia akan selalu ada di dalam hidupmu. Bahkan penghiburan yang daripada Roh Kudus akan terus memperlengkapi engkau untuk engkau boleh terus memiliki satu relasi yang indah dan terus meyakinkan dirimu bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan, hingga penghiburannya akan terus ada saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Terima kasih Yesus. Yesusku, buat
Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Syukur bagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga akhirnya. Setelah lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, katakan jalan di perjalanan agar sampai selamat dengan tujuan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Ya, amin.